Sejak kerusuhan akhir Agustus yang lalu, mulai muncul wacana opsi untuk bagaimana menata masa depan Indonesia. Paling tidak ada 3 opsi yang muncul. Ada yang minta kembali ke UUD 45 asli. Kemudian ada yang mau bertahan dengan UUD 1945 hasil amandemen 4 kali, sering disebut UUD 2002. Kemudian ada juga yang mendorong reformasi jilid 2 dalam bentuk perbaikan pelaksanaan UUD 2002. Dalam bacaan saya, tuntutan 17+8 yang muncul dari beberapa kalangan arahnya seperti opsi yang ketiga, yaitu reformasi jilid 2, yaitu perbaikan atau reformasi pelaksanaan UUD 2002. Tapi jujur saja, ketiganya termasuk yang 17+8 punya masalah besar. Apakah ini cuma 3 jalan buntu untuk rakyat Indonesia? Yuk kita jawab bersama. Pertama, kembali pada UUD 45 asli. Kita tahu, lewat UUD 45 ini melahirkan presiden super kuat, MPR tak tersentuh, ujungnya otoritarian dan KKN subur. Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya otoriter, Soeharto dengan orde barunya 32 tahun otoriter. Kedua, UUD 2022 hasil amandemen 4 kali UUD 45. Katanya demokratis, tapi prakteknya rakyat diserahkan ke partai politik dan oligarki. Pilpres langsung mahal, DPR penuh transaksi, korupsi makin sistemik, bahkan muncul koalisi besar permanen jangka panjang yang penuh transaksional melayani oligarki. Kemudian yang ketiga, reformasi jilid 2 memperbaiki pelaksanaan UUD 2002. Harapannya ini memperbaiki, tapi faktanya yang pegang pena menulis konstitusi adalah elit-elit itu juga. Elit itu juga ya. Rakyat tetap jadi penonton, suara mereka hanya jadi alat tawar. Akhirnya, meski beda modelnya, polanya sama. Korupsi tetap sistemik, liberalisasi ekonomi makin menjadi, otoritarianisme tetap muncul. Kalau dulu gayanya klasik, tetapi setelah reformasi gayanya populis. Tetapi ya sama-sama otoriter. Kemudian apa? Rakyat tetap terpinggirkan, tak diurus. Jadi, 3 opsi tadi tetap tidak akan mencapai perubahan yang mendasar. Rakyat tetap terabaikan. Tuntutan 17+8 pun sebatas tambal sulam opsi yang ketiga. Ada jalan keempat sebenarnya, ada opsi keempat sebenarnya. Tetapi jarang dibincangkan dan seperti tak diberikan ruang. Apa itu? Arah Indonesia, arah masa depan Indonesia dengan sistem Islam. Penerapan syariah Islam secara kafah. Dalam sistem Islam, kedaulatan bukan di tangan manusia, tapi di tangan syariah Allah. Pemimpin bukan diberi cek kosong, tapi dibaiat untuk melaksanakan hukum Allah. Kalau zalim, ada mahkamah madzalim untuk meluruskannya. Politik dalam Islam artinya melayani urusan rakyat dengan sebaik-baiknya. Muslim maupun non-muslim sama-sama mendapat pelayanan publik yang adil. Aturan tidak tunduk pada nafsu manusia, tapi tunduk pada syariah yang pasti benar dan penuh barokah. Memang pelaksanaan sistem Islam memungkinkan ada penyimpangan, karena sistem Islam diterapkan oleh manusia, pelaksananya dipimpin oleh khalifah yang juga manusia, bukan wakil Tuhan. Memang ada ruang penyimpangan dalam pelaksanaan, tetapi ruang ini sifatnya individual dan tidak sistemik. Jadi, mau sampai kapan kita dipaksa untuk memilih 3 jalan buntu untuk Indonesia? Indonesia butuh jalan keempat. Ya, jalan penyelamat untuk Indonesia. Solusi sejati untuk Indonesia. Tidak lain adalah sistem Islam. Penerapan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Bagaimana menurut Anda?